Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Berita. Saya akan membuat video micro teaching dengan tema gangguan kecemasan. Selamat menyaksikan. Selamat siang kawan-kawan semua. Hari ini kita akan membahas tentang gangguan kecemasan. Sebelum memasuki materi, saya ingin bertanya, apakah di sini sudah ada yang tahu apa pengertian gangguan kecemasan? Jadi belum ada. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah kondisi mental seseorang yang mengalami kecemasan secara berlebihan, di mana gangguan ini bisa mengganggu kehidupan sehari-harinya. Ini biasanya meliputi perasaan kekhawatiran yang sangat-sangat berlebihan yang dilakukan secara terus-menerus, ketegangan yang berlebihan atau rasa takut yang intens tanpa alasan yang jelas. Misalnya nih, kita ingin presentasi, maju ke depan. Kalau orang yang mengalami gangguan kecemasan, dia akan merasa ketakutan yang luar biasa, karena apa yang dialami orang yang mengalami gangguan kecemasan itu kita tidak bisa memikirkan secara logika. Dia akan merasa sangat-sangat ketakutan, padahal kita cuma maju ke depan menjelaskan apa yang sudah kita siapkan, materi-materi yang kita paparkan. Kalau kita yang tidak mengalami gangguan kecemasan akan merasa, oh ini gampang aja. Tapi kalau orang yang merasa gangguan kecemasan itu akan membuatnya merasa sangat takut banget, ya sampai-sampai dia pura-pura nggak masuk, bahkan bisa pergi, izin ke toilet untuk menghindari hal-hal yang membuatnya merasa cemas gitu. Gangguan kecemasan pun ada memiliki beberapa jenis. Yang pertama, gangguan kecemasan umum atau GAD. Yang kedua, gangguan panik. Yang ketiga, fobia spesifik. Yang keempat, gangguan kecemasan sosial. Yang kelima, gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Adapun ciri-ciri orang yang mengalami gangguan kecemasan itu menunjukkan beberapa gejala. Yang pertama, kecemasan yang berlebihan, di mana orang yang mengalami gangguan kecemasan itu akan merasakan kekhawatiran atau kegelisahan secara terus-menerus, bahkan tanpa alasan yang jelas. Dia akan merasa gelisah, dia tidak akan bisa merasa tenang di hidupnya, dia tidak akan bisa fokus terhadap sesuatu yang akan dia lakukan gitu. Terus yang kedua, ketegangan fisik, di mana merasa tegang diam gitu, gemetar. Itu merupakan gejala fisik orang yang mengalami gangguan kecemasan. Itu orang mengalami gangguan kecemasan ya. Gelisah secara fisik ya, yang nggak bisa diam. Ada aja gerakan apa aja yang dia lakukan kayak gitu. Terus yang selanjutnya, dengan keringat dingin. Kalau kita yang biasa mungkin akan merasakan keringatannya yang biasa aja, apalagi di tempat yang dingin kita tidak mungkin akan berkeringat. Tapi kalau orang yang mengalami gangguan kecemasan, dia akan mengeluarkan keringat dingin secara berlebihan. Iya betul. Denyut jantung yang berdetak dengan sangat kencang, betul. Terima kasih atas jawabannya ya. Terus perasaan tegang pada otot-otot, kayak merasa tegang di sini, sakit, kayak pusing. Padahal dia itu mengalami pusing, tapi karena gangguan kecemasan ini menyebabkan ketegangan otot. Nah, paham kan? Iya. Terus yang ketiga, kesusahan tidur, dimana orang yang mengalami gangguan kecemasan itu
mengalami kesulitan tidur atau tidak nyenyak karena pikiran yang terus berputar atau kegelisahan yang terus menerus. Hati-hati nih ya, ini gejala, termasuk gejala. Yang kelima, yang keempat. Yang keempat adalah kekhawatirannya yang berlebihan terhadap masa depan, dimana dia merasa takut secara berlebihan terhadap masa depannya. Nanti aku ke depannya gimana ya? Apakah aku bisa melewati masalah ini dengan hati yang tabah atau enggak? Apakah aku bisa melewati tantangan ini atau tidak? Apakah aku akan gagal di masa depan nanti? Dia akan memikirkan hal itu yang membuat dirinya itu merasa tidak tenang gitu. Yang hal-hal yang biasanya dianggap remeh bagi kita, bagi orang yang mengalami gangguan kecemasan kan dipikirkan. Kalau kita kan mengikuti alur nih, masa depan gimana. Kalau orang yang gangguan kecemasan, dia sudah memikirkan besok gimana ya, apakah aku bisa menjalani kehidupan besok apa enggak. Ya namanya juga orang mengalami gangguan kecemasan, kita tidak bisa menalar apa yang dia pikirkan. Terus yang kelima, gejala fisik lainnya mungkin mengalami sakit perut, tiba-tiba sakit perut, mungkin pusing tadi, sesak napas, atau ketidaknyamanan gastrointestinal tanpa penyebab medis yang gak jelas. Ya, yang tadi seperti yang saya bilang, tiba-tiba sakit kepala, padahal dia nggak ada sakit kepala gitu, cuman karena dia mengalami gangguan kecemasan, tiba-tiba pusing, sakit perut, tiba-tiba ingin ke WC gitu. Yang keenam, menghindari situasi atau hal yang memicu kecemasan. Cenderung menghindari situasi, tempat, atau hal yang bisa memicu kecemasan atau panik. Itu kan ada biasanya orang yang tiba-tiba panik di tempat keramaian. Kita nggak tahu alasan yang jelas apa dia tiba-tiba panik, teriak-teriak gitu. Yang ketujuh, gangguan konsentrasi, di mana kesulitan berkonsentrasi atau merasa gelisah secara berlebihan membuat sulit untuk fokus pada tugas atau aktivitas yang dia lakukan. Yang kedelapan, ketakutan akan kritik atau penilaian orang lain. Dia takut nih orang mengkritik negatif tentang dia, takut melakukan kesalahan. Ya seperti contohnya presentasi tadi aja. Dia nih saking takutnya, dia tiba-tiba merasa sakit perut, tiba-tiba izin ke WC, padahal dia merasa sangat takut kalau nggak bisa menjawab pertanyaan dari teman-temannya atau gimana gitu. Dia takut kalau dia akan disalahkan gitu. Yang terakhir, perubahan emosional, dimana mungkin mudah tersinggung, mudah marah, atau mudah menangis, padahal hal yang tidak wajar gitu kalau kita tiba-tiba marah gitu. Namanya juga gangguan emosional yang tiba-tiba berubah secara tiba-tiba tanpa kita ketahui apa alasannya. Terus kita akan membahas tentang cara mengatasi gangguan kecemasan. Yang pertama, kita akan dapat dilakukan dengan terapi kognitif perilaku atau CBT. Terapi ini membantu individu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir dan perilaku yang berkontribusi terhadap kecemasan. Yang kedua, terapi berbicara. Konseling atau terapi bicara dengan seorang profesional kesehatan mental dapat membantu individu mengatasi ketidaknyamanan dan memahami akar penyebab kecemasan mereka. Yang ketiga, relaksasi dan teknik pernapasan. Ini dapat dilakukan dengan praktek pernapasan dalam dan teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau latihan pernapasan dapat membantu mengurangi kecemasan. Contohnya, sebelum kita melakukan presentasi, alangkah baiknya menarik napas panjang-panjang terlebih dahulu. Jadi kita akan merasa lebih tenang, lebih santai gerakannya gitu. Yang selanjutnya, mengelola stres.
untuk mengelola stres sehari-hari, seperti contohnya kita berolahraga, tidur yang cukup, menghindari minuman-minuman yang beralkohol, kafein, itu dapat mengurangi gangguan kecemasan. Yang terakhir itu ada menghadapi ketakutan. Menghadapi ketakutan secara bertahap dan sistematis dapat membantu mengurangi kecemasan yang terkait dengan situasi objek yang ditakuti. Adakah yang ingin ditanyakan tentang materi saya? Bagaimana jika apakah orang yang menggenggam baju saat berdiri itu orang kecemasan? Iya, itu termasuk gejala kecemasan. Apa dia berdiri memegang baju tapi dia sambil berbicara dengan keadaan tegang, itu merupakan gejala gangguan kecemasan. Adapun saat biasanya nih yang sering saya jumpai itu orang sering memegang ujung dasi ketika terkena masalah, megang ujung dasi. Padahal dia itu cemas, cuman untuk meredakan rasa cemasnya dia melakukan hal yang kecil lah untuk mengurangi rasa cemas atau rasa ketakutan yang ada di dirinya. Biasanya saya jumpai itu saat siswa ketahuan merokok. Itu biasanya kan ada yang megang dasi, ada yang megang baju, ada yang istirahat di tempat sambil kayak gini. Itu merupakan gejala gangguan yang parah sih, cuman gangguan ringan. Cuman itu salah satu ciri kalau orang itu sedang mengalami kecemasan. Kalau termasuk gangguan kecemasan itu apabila kebiasaan itu mengganggu kehidupan sehari-hari atau mengganggu aktivitasnya, seperti merasa ketakutan, dia tidak akan bisa fokus pada sesuatu yang dia kerjakan karena dia kan memikirkan rasa takut itu. Apakah bisa dipahami? Berakhir sudah materi kita. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Waktu dan tempatnya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi saya. Mohon dimaklumi, saya juga manusia, tidak pernah luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.